Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini kita membahas tentang variabel penelitian, penyajian data, dan statistik deskriptif. Yang pertama kita membahas tentang variabel penelitian. Nah, berbicara tentang variabel penelitian berarti kita juga berbicara tentang objek dalam penelitian. Nah, di sini saya mengartikan objek dalam penelitian yaitu sesuatu atau kajian yang sedang diteliti. Nah, jadi sedangkan variabel penelitian yaitu suatu atribut yang mempunyai konsep dan dapat dilihat datanya secara empiris. Nah, di sini sudah saya kasih tanda bold dan juga miring, huruf miring, atribut, konsep, dan empiris. Nah, dari sini maka turunlah 5 kriteria atau karakteristik sesuatu atau objek yang bisa dinyatakan sebagai variabel. Saya ulang, dari sini turunlah 5 kriteria yang menjadikan objek itu sebagai variabel. Yang pertama yaitu adanya tanda. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada benda nyatanya, tidak ada tanda-tandanya, maka tidak bisa dijadikan variabel. Yang kedua yaitu adanya definisi. Jadi dia harus punya pengertian khusus. Bukan pengertian secara opini, tapi ada sumber-sumber yang menyatakannya. Yang ketiga adanya teori. Jadi teori di sini banyak, bisa dikatakan dia indikator, kemudian hal-hal yang mempengaruhi dan sebagainya. Itu juga sama seperti definisi, harus ada sumber yang jelas. Yang keempat yaitu adanya data yang dapat dibuktikan. Jadi variabel itu harus bisa diteliti menggunakan instrumen yang jelas. Dan yang kelima yaitu adanya varians. Jadi kalau misalnya cuma satu aja variansnya atau objeknya, berarti dia tidak bisa dijadikan variabel. Contohnya, kalian ingin meneliti semangat atau gairah belajar anak. Nah, kalau kalian hanya buat itu sebagai judul, maka itu tidak bisa dinyatakan sebagai variabel. Karena tidak ada definisi, teori ataupun indikator mengenai gairah belajar, tetapi yang ada itu adalah motivasi. Nah, jadi kalau kalian ingin meneliti tentang gairah belajar, lebih baik kata yang kalian gunakan adalah motivasi belajar, karena sudah jelas ada definisi, teori, indikator, yang sehingga bisa membuat instrumen untuk membuktikan datanya. Nah, selain itu contoh lainnya adalah keinginan belajar. Keinginan belajar itu tidak bisa dijadikan variabel, tetapi bisa dijadikan objek. Nah, jadi kalian harus punya banyak pembendaraan kata kalian itu harus bagus supaya tahu sinonim dari setiap kata yang kira-kira mempunyai teori dan definisi yang jelas. Nah, jadi variabel tadi kalau hanya satu yang terpenuhi maka tidak bisa dijadikan variabel. Dia hanya sebagai objek penelitian. Lalu di sini saya lampirkan ada bagan, variabel bebas, intervening, moderator, dan terikat. Kalian bisa baca e-book yang saya kirim, di situ jelas pengertiannya. Nah, saya langsung cut aja. Kalian itu hanya menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Ya, kalian hanya menggunakan variabel bebas dan variabel terikat karena kalian masih di jenjang sarjana. Nah, untuk moderator dan intervening itu biasanya kalau kalian untuk meneliti bukan untuk skripsi ataupun kalian sudah masuk ke jenjang yang berikutnya. Nah, kalau dia kualitatif, dia justru menggunakan monovariabel. Jadi dia tidak ada variabel bebas ataupun terikat. Dia monovariabel, satu variabel. Jadi karena variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Makanya yang keduanya ini harus beriringan. Kalau dia tidak ada variabel bebas, maka tidak ada variabel terikat, begitu sebaliknya. Nah, contohnya di sini saya menggunakan pendekatan saintifik sebagai variabel bebas dan perkembangan kognitif sebagai variabel terikat. Jadi judul yang bisa diambil yaitu contohnya pengaruh pendekatan saintifik terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, disitulah baru bisa pendekatan saintifik sebagai variabel bebas dan perkembangan kognitif sebagai variabel terikat. Contoh lainnya adalah untuk judul PTK, berarti meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui penerapan pendekatan saintifik, atau bisa juga implementasi pendekatan saintifik untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, itu sama dia, variabel bebas dan variabel terikat. Oke, next kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu data penelitian. Nah, jadi
salah satu kriteria variabel tadi adalah datanya dapat dibuktikan. Nah, di sini saya lampirkan pengertian data. Jadi dari sini sudah ada terlihat ciri-ciri data dari pengertiannya. Yang pertama bahwa data itu harus objektif, karena dia merupakan hasil dari pengamatan, pengukuran, dan pencacahan. Kemudian data itu harus relevan, karena dia harus sesuai dengan objek penelitian. Jadi karakteristiknya harus sesuai dengan objek penelitian. Yang ketiga, dia harus up to date. Jadi dia kejadiannya itu harus saat itu. Misal anak usia dini tadi mengalami masalah di sosial emosionalnya, maka itu kalau kejadiannya di 2020 ya harus di tahun itu diteliti. Jangan pula 2025 anak usia dini tadi udah jadi anak usia sekolah dasar. Jadi makanya harus up to date. Nah, yang terakhir adalah representatif. Representatif itu dia bisa mewakili, artinya nanti yang akan menjadi yang akan diteliti itu bisa mewakili fakta di lapangan. Nah, di sini ada tabel. Di tabel ini kalian bisa lihat jenis-jenis data. Jadi dari tabel ini saya memang lampirkan satu tabel aja, tapi membuat 4 data. Yang pertama namanya data nominal. Data nominal itu adalah data perumpamaan. Contohnya yaitu jenis kelamin. Contoh di sini 1 merumpamakan jenis kelamin perempuan, dan 2 mengumpamakan jenis kelamin laki-laki. Jadi dibalik pun tadi perumpamaannya tidak jadi masalah, karena dia bukan skor yang harus dijumlahkan. Contoh lainnya adalah misalnya soal agama. Jadi kalian mengisi survei, itu biasa tuh, 1 untuk agama X, 2 untuk agama Y, dan sebagainya. Jadi itu disebut sebagai data nominal. Nah, yang kedua ada namanya data ordinal. Data ordinal di sini dia pada kolom juara ke. Jadi kalau dilihat di sini juara ke menandakan dia ranking. Berarti data ordinal itu untuk perankingan. Nah, yang ketiga di sini ada namanya kolom nilai. Kolom nilai ini sebagai contoh dari data interval. Jadi data interval itu adalah supaya kalian mudah, itu skor bobot yang bisa dijumlahkan. Ya, jadi kalau dia ada angka, dia bisa dijumlahkan atau berbentuk skor, maka itu adalah data interval. Kemudian terakhir di sini ada hadiah dalam rupiah, contoh 10 juta. Nah, ini data rasio. Di beberapa buku menyatakan keduanya sama, namun saya membedakannya karena di data rasio ada yang namanya nol mutlak. Nol mutlak itu adalah nol yang tidak ada bendanya. Jadi dia hampa, seperti hati kalian yang kosong. Oke. Nah, kalau dia di data interval di nilai ini, nol itu nggak ada nol mutlak. Contoh misalnya di sini nama yang lain ya, misalnya namanya Tri Anissa. Tri Anissa dapat nilai 0. Nah, dia ada nilainya, tapi nilainya itu 0 gitu. Jadi bukan nilainya tidak ada sama sekali. Nah, kalau dia di data rasio, misalnya si Tri tadi dapat hadiah 0 rupiah, nah berarti dia nggak ada dapat duit, gitu ya. Oke. Jadi itulah contoh-contoh data yang perlu kalian kuasai, karena bisa jadi ketika kalian menyusun proposal skripsi, ada dosennya yang mungkin iseng bertanya, data apa sih yang kamu gunakan? Oke, nah selanjutnya di dalam penelitian itu kalian harus menyajikan data. Jadi cara penyajian data itu berarti cara menyampaikan data. Cara menyampaikan data atau menyajikan data hanya ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel, yang kedua menggunakan diagram. Nah, dengan tabel biasanya ada 3 jenis, tabel kolom, tabel kontingensi, atau tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kalian di sini ada kekurangan ya. Jadi kalian cek lagi e-book yang sudah saya berikan. Di situ ada penjelasan contoh dan cara-caranya. Nah, kemudian jenis diagram di sini saya tampilkan ada 6 jenis. Yang pertama yang ini namanya diagram batang. Sudah pasti bentuknya batang-batang seperti ini. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya diagram garis. Jadi dia ada titik-titik, kemudian ada garisnya. Yang ketiga namanya diagram simbol. Jadi dia menggunakan simbol atau lambang. Nah, ini biasanya untuk perhitungan kasar. Jadi jarang sekali digunakan yang ini. Yang keempat namanya diagram pastel atau diagram lingkaran. Nah, di sini banyak yang terkecoh. Misalnya di sini ada 7 nih. Ada 7 interval kelas atau 7 rentang skor yang dijadikan data.
Nah, yang terkecoh itu adalah misalnya nih untuk 6% dan 22%. Orang membuatnya besarnya itu sama. Seperti kalian memotong pizza, itu nggak ada perbedaan ukuran, jadi sama semua. Nah, itu salah. Jadi harus proporsi dia. Kalau 6% ya seperti ini. Jadi saya sarankan kalau diagram pastel atau lingkaran, kalian menggunakan busur supaya jelas. Kemudian di sini ada namanya diagram kartografi atau diagram peta. Sudah pasti ini membahas tentang geografis, jadi kalian tidak menggunakan ini. Yang terakhir adalah diagram pencar atau diagram titik. Nah, diagram titik ini berbeda ya dengan diagram garis. Perbedaannya terletak di diagram garis ada garis-garisnya, diagram titik tidak. Jadi kalau untuk penelitian biasanya kalian hanya menggunakan 3 jenis. Kalian yang milih. Yang pertama namanya diagram batang, yang kedua diagram garis, atau menggunakan diagram pastel. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang statistik deskriptif. Ini tidak saya bahas lebar karena ini akan pembahasan minggu depan. Saya hanya memberikan gambaran yang akan kita bahas. Jadi saya harapkan kalian baca lagi rumus dan sebagainya agar pertemuan berikutnya kalian lebih paham apa yang mau ditanya dan apa yang akan kita kerjakan. Oke, sekian materi kita hari ini.